Baik, selamat malam. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Senang sekali malam ini kita akan melanjutkan online Bible Study kita. Sesi keempat, Kitab 2 Samuel. Dengan tema konspirasi Absalom. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sangat mengucap syukur kalau kami mempunyai Bapa yang baik yang ada di surga. Kami mempunyai Tuhan Yesus dan kami disertai oleh Roh Kudus. Terima kasih untuk kesempatan belajar bersama online Bible Study. Tuhan berkati program ini semakin hari semakin luar biasa. Semakin banyak jiwa yang datang ingin belajar kebenaran, ingin menjadi murid Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik. Malam ini sesi keempat, Kitab 2 Samuel, konspirasi Absalom. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan pembacaan Alkitab kita. 2 Samuel, sebelumnya kita ulang dahulu di sesi akhirnya ya. Waktu itu kita membahas tentang 2 Samuel 13 ayat 34 sampai 39. Di mana Absalom melarikan diri. Di situ Absalom melarikan diri karena ia merasa bersalah dan terancam. Ya. Tapi Daud, dengan berjalannya waktu, Raja Daud tidak marah lagi terhadap Absalom. Sebab kesedihan hatinya karena kematian Amnon telah surut. Malam ini kita lanjutkan pembacaan ini. Ya. 2 Samuel pasalnya yang ke-14. Dengan tidak marahnya Daud kepada Absalom, lalu Daud mulai rindu akan Absalom. Ya bagaimanapun Absalom ini kan anaknya ya. Jadi rupanya hati Daud rindu akan Absalom. Nah, Yoab sebagai panglima daripada kerajaan Israel, Daud ya, itu tahu bahwa Daud sedang rindu sama Absalom. Makanya Yoab membuat suatu siasat dengan mengirimkan seorang perempuan yang pura-pura berkabung untuk menyampaikan pesan. Rupanya Raja Daud mengerti, kamu yang nyuruh Yoab kan? Gitu. Jadi Raja Daud mengerti akhirnya. Oke, kita lanjutkan. Akhirnya Raja mengetahui bahwa sebenarnya Yoab yang berbicara melalui perempuan itu. Dan Raja mengabulkan permintaan itu, yaitu membolehkan Absalom pulang ke Yerusalem. Ya, ini gambar di samping ini. Mana ya? Ini Bapak Ibu, ya. Land of Geshur, itu tanah Geshur. Yang lalu kan Absalom melarikan diri ke Geshur. Nah ini lokasinya Geshur di situ. Yerusalem ada di bawah nih, ya. Ini Yerusalem. Oke. Lalu Yoab menjemput Absalom untuk pulang dari Geshur ke Yerusalem. Tetapi tidak tinggal di istana bersama Daud. Daud bilang, tapi jangan di istana. Tapi setelah 2 tahun kemudian, bahwa Absalom tidak pernah dipanggil oleh ayahnya, Absalom bicara dengan Yoab, kalau begitu untuk apa aku dijemput? Mendingan aku di Geshur sana. Nah ya, lalu Yoab, jadi Absalom bicara sama Yoab tentang keinginannya ketemu sang raja. Lalu kemudian masuklah Yoab menghadap Raja Daud, menyampaikan hal itu. Dan rupanya
Raja Daud setuju dan Absalom ketemu dengan Daud akhirnya. Nah, gambar ini menunjukkan di ayat 33. Kemudian masuklah Yoab menghadap raja dan memberitahukan hal itu kepadanya. Dan raja memanggil Absalom, dipanggil akhirnya. Dan ia masuk menghadap raja, lalu sujud menghadap ke hadapan raja dengan mukanya ke tanah. Lalu raja mencium Absalom. Ini luar biasa loh, Bapak Ibu Saudara. Ya, Daud ini luar biasa. Dia itu bisa mengasihi musuhnya. Nanti kita akan lihat. Absalom yang berusaha memberontak meskipun anaknya ya, akhirnya dia lupa sakit hatinya. Bahkan menjadi terbalik, menjadi rindu akan Absalom. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Tetapi hal ini dimanfaatkan oleh Absalom. Sesampainya di Yerusalem dan Daud sudah tidak sakit hati, Absalom mulai menghimpun kekuatan dengan liciknya. Ya. Ia mulai menyediakan bagi dirinya sendiri sebuah kereta serta kuda dan 50 orang berlari di depannya. Ia mulai membentuk kekuatan. Dan Absalom berusaha mencuri hati orang-orang Israel. Caranya bagaimana? Caranya ia berdiri di pintu gerbang kota dan mencegat setiap orang yang mau mengadu kepada Raja Daud. Mengadu tentang masalahnya, sehingga bisa diberikan pemecahannya. Pada waktu itu merupakan suatu praktek yang umum bahwa pintu gerbang kota dipakai untuk itu. Absalom berdiri di situ setiap kali ada orang yang mau mengurus persoalannya, dicegat sama dia berkata, aku saja, aku bisa. Kalau Raja Daud nggak bisa, kamu nggak didengerin nanti. Sibuk dengan berbagai alasan. Ini menjelek-jelekan raja ini Absalom nih, meskipun raja baik sama dia, ayahnya sendiri bahkan itu. Ya, jadi Absalom bersikap manis sekali terhadap semua rakyat dengan menjelek-jelekan ayahnya juga. Kalau ada rakyat yang berlutut diangkat sama dia berlaku sangat manis, sangat baik. Akibatnya apa? Akibatnya makin hari makin banyak rakyat yang tertarik terhadap dia, terhadap Absalom. Ini ada rencana kudeta ini sebenarnya. Saudara, kita perlu ingat ya, kalau ada orang yang berbaik-baik gitu, tapi ada maunya, nah hati-hati. Tujuannya apa ya orang ini? Gitu. Kalau Absalom jelas tujuannya. Rupanya motif Absalom ini adalah ia ingin menjadi hakim atau pemimpin bagi Israel. Nanti dibaca ya, tepatnya 2 Samuel 15 ayat 1-12. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau mendengar orang yang mengadu macam-macam gitu ya, terus mengangkat-ngangkat diri, hati-hati. Ada maksud apa di balik itu? Sopan, manis gitu perkataannya. Hati-hati. Absalom ini begitu. Ternyata motifnya mau menggantikan ayahnya. Ya, berkhianat terhadap ayahnya sendiri. Setelah 4 tahun, 4 tahun lama loh, Bapak Ibu Saudara. 4 tahun pasti banyak yang sudah ikut dia. Absalom minta izin kepada raja untuk pergi ke Hebron. Saudara tahu, Hebron adalah ibu kotanya Israel yang pertama dulu, waktu Daud pertama kali. Kemudian masuk ke Yerusalem menjadi ibu kota yang resmi. Ya. Nah, Absalom memulainya dari Hebron seperti dulu ayahnya, Daud. Jadi ia minta izin kepada Daud untuk pergi ke Hebron. Rupanya Absalom ingin menjadi raja di Hebron, niru orang tuanya dulu, niru Daud, nanti baru Yerusalem. Gitu. Demikianlah maka makin banyak rakyat yang memihak kepada Absalom sebab baik. Gitu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Akhirnya Daud dikasih tahu oleh orang bahwa Absalom sudah mempunyai pengaruh atau pengikut yang begitu banyak di kalangan Israel. Banyak rakyat malah condong kepada Absalom. Sehingga
Daud melarikan diri dari Yerusalem sebelum dibunuh oleh Absalom, sebelum dikudeta oleh Absalom. Jadi Daud pergi melarikan diri bersama-sama dengan orang-orang yang masih setia kepadanya. Dan Daud membawa tabut perjanjian Allah, dibawa keluar dari Yerusalem. Tetapi kemudian Daud memerintahkan agar tabut itu jangan deh balikin ke Yerusalem, terserah Tuhan aja, begitu ya. Lalu Zadok dan Abiatar, itu imam ya, membawa tabut itu ke Yerusalem dan tinggal di sana. Jadi Zadok dan Abiatar tinggal di Yerusalem, tidak ikut Daud. Nah, ada orang yang namanya Husai, itu sahabatnya Daud, mau ikut Daud ceritanya. Tapi Daud bilang, jangan, kamu di Yerusalem aja. Kamu dengar-dengar aja apa yang terjadi di Yerusalem, kasih tahu ke aku. Jadi rupanya Husai menjadi mata-mata Daud di Yerusalem. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Nah, di 2 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 4, ketika Daud baru saja melewati puncak, datanglah Ziba. Ziba ini adalah hambanya Mephiboset. Kalau Bapak Ibu masih ingat, Mephiboset itu pincang kakinya, cucunya Raja Saul, anaknya Yonatan. Makanya Daud berbaik hati sama Mephiboset, dibawa ke istana. Itu sesi yang lalu ya. Nah, ini Ziba ini adalah hambanya Mephiboset, menghadap ke Daud, membawa berbagai hadiah, keledai, 200 ketul susu, 100 buah kue kismis, dan 100 buah-buahan musim panas, dan sebuyung anggur. Lalu bertanyalah raja kepada Ziba, apakah maksudmu dengan semua ini? Jawab Ziba, keledai-keledai ini bagi keluarga raja untuk ditunggangi untuk raja. Roti dan buah-buahan ini untuk orang-orangmu. Jadi buah-buahan ini roti untuk dimakan, anggur ini untuk diminum di padang gurun oleh orang-orang yang sudah lelah. Kemudian bertanyalah raja, di manakah anak tuanmu? Anaknya Saul, anak Jonathan. Maksudnya Mephiboset. Kok kamu pergi? Mana Mephiboset? Jawab Ziba kepada raja, ia ada di Yerusalem, sebab katanya, pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku. Wah, saudara tahu artinya apa? Ziba menceritakan kepada Daud bahwa Mephiboset mau jadi raja. Daud pergi, Mephiboset mau jadi raja. Ini menurut cerita Ziba. Ya. Lalu berkatalah raja kepada Ziba, kalau begitu, kepunyaanmu lah segala kepunyaan Mephiboset. Kata Ziba, aku tunduk. Biarlah kiranya aku tetap mendapat kasih di matamu ya tuanku raja. Bapak Ibu kalau membaca ayat ini, hati-hati ya. Ini kan Ziba yang cerita. Benerannya bagaimana? Belum tahu. Tapi rupanya Daud sudah termakan oleh perkataan Ziba ini, bahwa Mephiboset akan mengambil alih kerajaan. Inilah yang tidak boleh kita lakukan. Ya. Daud dalam hal ini sangat tidak bijaksana. Nanti bisa dibaca 2 Samuel 16 ayat 1 sampai 4. Daud tidak memeriksa kebenaran dari perkataan Ziba. Bahkan tidak curiga. Ia langsung percaya dan memberi upah, yaitu kepunyaan Mephiboset akan menjadi kepunyaan Ziba. Pelajarannya begini, saudara. Jangan pernah terlalu cepat percaya apa yang didengar. Apalagi dari orang yang akan mengambil keuntungan dari apa yang disampaikannya itu. Apalagi itu untuk menyerang orang lain, menjelek-jelekan orang lain. Jadi kita harus selalu memeriksa kebenarannya dan memeriksa faktanya. Ya, saudara ya. Jadi hati-hati. Kita kalau mendengar ada orang lapor ke kita, begini loh beritanya. Jangan buru-buru percaya siapapun dia.
siapapun, saudara. Apalagi kalau dengan beritanya itu ia ingin mengambil simpati dari kita. Ia ingin merekrut kita menjadi gerombolannya, supaya kita ikut dia, supaya kita setuju untuk menyerang orang lain rame-rame. Ingat, itu namanya menghasut. Ziba ini cerita, Daud sangat tidak bijaksana. Daud langsung, ya udah nanti hartanya buat kamu kalau gitu. Kok percaya? Mestinya Daud kalau bijaksana dia lihat, hamba ini kenapa jelek-jelekin tuannya. Mestinya begitu. Mau cari untung apa dia? Gitu mestinya. Ya, tapi Daud percaya begitu saja. Oke, kita lanjutkan. Kemudian berikutnya, ya, di pasal 16 ayat 5 sampai 14, Daud sangat bijaksana yang kali ini. Ketika Daud sampai di Bahurim, ia dikutuki terus-menerus oleh Simei bin Gera. Rupanya ada orang yang namanya Simei bin Gera dari keluarganya Saul. Tetapi Daud tidak mau membalas apapun kepada Simei. Simei ini mengutuki terus-terusan. Sambil jalan, sambil mengutuki Daud gitu. Tentaranya Daud sudah bilang, aku penggal ya kepalanya, Raja. Jangan, kata Raja. Biarkan saja. Jadi Daud pasrah saja kepada Tuhan. Dalam hal ini Daud sangat bijaksana. Sebab bisa saja Daud penggal kepala orang itu. Mau dia sendirian, seperti orang gila, mengutuki Daud dan rombongannya serta melempari batu. Ya, pelajarannya dari kisah ini, kita harus lebih takut Tuhan daripada membela diri terhadap orang yang mengutuki kita, memfitnah kita, mencela kita, atau menghina kita. Aku lebih takut Tuhan daripada orang-orang itu. Biarin aja dia menghina, dia mencelakakan dirinya sendiri. Biarin aja orang memfitnah, dia mencelakakan dirinya sendiri. Sebab setiap orang pasti mati. Tidak usah ditunggu, pasti mati juga semua, kita semua. Makanya selagi kita hidup, jangan kita begitu licik, ya, menghasut orang. Kemudian kalau ada orang yang menghina atau apa, dibalas, gak usah. Jadi Daud sekaligus bijaksana, sekaligus tidak bijaksana. Kadang-kadang dia tidak bijaksana, kadang-kadang dia bijaksana. Itulah Daud. Kadang-kadang ia begitu mengasihi Tuhan, kadang-kadang ia terjatuh dalam dosa yang parah. Yang lalu kita sudah bicara soal perselingkuhan Daud dengan Batsheba, ya. Oke, kita lanjutkan. Di pasal 18 ayat 9, 14 dan 15. Di situ saya bacakan ya. Kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud waktu perang ya. Adapun Absalom menunggangi Bagal. Bagal itu seperti kuda, tapi kawin campur gitu, sehingga tidak bisa hamil binatang ini. Bagal. Memang Bagal ini pakai untuk kendaraan perang, ya. Ketika Bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon tarbantin yang besar, tersangkutlah kepala si Absalom ini pada pohon tarbantin itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi. Sedang Bagal yang dikendarainya berlari terus, tergantung, saudara. Ini gambarnya nih, tergantung, ya. Yoab yang melihat tergantung, aku tidak mau membuang-buang waktu dengan kau seperti ini. Lalu diambilnyalah 3 lembing dalam tangannya dan ditikamkannya ke dada Absalom. Ditusuk sama Yoab. Padahal Daud berpesan, jangan diapa-apain ya Absalom. Mungkin karena Daud begitu lemah lembut, lagi pula Absalom itu anaknya. Dulu saja Saul yang bukan saudara, bukan siapa, diampuni terus, padahal mau bunuh Daud. Bahkan ketika Saul mati, Daud menangis dengan sedihnya. Daud ini luar biasa, saudara. Ya.
Nah, tapi Yoab kali ini salah nih. Daud bilang jangan diapa-apakan, malah ditombak sama Yoab 3 kali. Kemudian 10 bujang yang lain mengelilingi Absalom, memukuli dan membunuh dia. Matilah Absalom akhirnya. Ya, Absalom ini salah juga sih dia. Ya. Lalu Daud mengirim barisan tentaranya untuk berperang melawan Israel. Israel di sini artinya adalah orang-orang Israel yang bersama Absalom. Ya. Nah, ini pesannya Daud. Tetapi Daud berpesan dan raja memerintahkan kepada Yoab, Abisai dan Itai, demikian, perlakukanlah Absalom, orang muda itu dengan lunak karena aku. Dalam hal ini Yoab tidak memandang, tidak hormat sama Daud, padahal diperintahkan begini, karena aku, kau pandang aku saja, jangan dibunuh ya. Seluruh tentara mendengar ketika raja memberi perintah itu kepada semua kepala pasukan mengenai Absalom. Itulah sebabnya ketika Daud mendengar bahwa Absalom mati, ia sangat sedih. Ya, sangat sedih. Daud berkata, anakku Absalom, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan kau Absalom, anakku. Daud ini luar biasa ya. Dia mengasihi Absalom meskipun Absalom berkhianat sama dia. Oke, kita lanjutkan. Nah, akhirnya raja ingin pulang ke Yerusalem. Yoab melihat Daud tenggelam dalam kesedihannya akan kematian Absalom. Yoab mengambil risiko menegur sang raja demi kebaikan. Dengan menegur sang raja, sebenarnya itu berisiko loh. Kalau Daud marah, dia dibunuh bagaimana? Daud ditegur oleh Yoab gini, jangan terlalu sedih gitu terhadap kematian Absalom. Absalom kan musuh. Absalom sudah berkhianat. Masa kau bersedih karena musuh, sedangkan panglima perangmu dan orang-orang yang berperang mengalahkan Absalom, kamu nggak senang. Kamu lebih bersedih karena mereka. Jangan-jangan kalau kami semua mati, kamu nggak mempedulikan kami karena kamu lebih cinta Absalom. Jangan begitu. Ini Yoab berani juga loh sebagai panglimanya negur rajanya. Raja kalau nggak bicara sama semua orang, sedih-sedih terus begini, itu orang tidak menghormati raja, bahkan bisa memberontak nanti. Akhirnya Raja Daud duduk di pintu gerbang, yang merupakan tanda bahwa ia telah siap kembali memimpin, bukan tenggelam dalam kesedihannya. Rakyat yang tadinya mendukung pemberontakan Absalom kini ingin rajanya kembali. Seringkali manusia itu seringkali ikut rombongan. Kalau semua memberontak, ikut memberontak. Psikologi massa, saudara. Tapi begitu Absalom mati, rakyat itu balik juga ke Daud. Ya. Nah, ada satu keputusan yang Daud lakukan, itu sangat strategis. Kalau kita baca Alkitab secara teliti, maka kita akan tahu. Daud mengangkat Amasa untuk menggantikan Yoab. Karena apa? Yang pertama, Amasa adalah ex-panglimanya Absalom. Kan memberontak tuh. Nah, kalau panglimanya diangkat sebagai pengganti Yoab, maka Daud langsung meredakan semua pemberontakan oleh rakyat. Pemimpinnya ikut Daud, ya seluruh rakyatnya ikut. Sangat politis keputusan ini. Dan itu cepat sekali reda langsung pemberontakan. Yang tadinya berpihak pada Absalom di bawah pimpinan Amasa. Amasanya sekarang menggantikan Yoab. Ya udah, semua ngikut. Yang kedua, keputusan ini sebenarnya menghukum Yoab atas kesalahannya membunuh Abner. Di sesi yang lalu kita sudah bahas tuh. 2 Samuel 3 ayat 26 sampai 29. Dan juga membunuh Absalom.
yang baru kita baca tadi, 2 Samuel 18 ayat 14. Jadi Yoab sudah melanggar perintah Daud 2 kali. Untuk itu diganti. Ya. Yang ketiga alasannya adalah Amasa memiliki pengaruh yang besar terhadap orang-orang Yudea, sehingga akan memudahkan menyatukan kerajaan Israel. Kan Israel menjadi pecah. Ya. Sebagian utara, sebagian selatan. Sebagian ikut Daud, sebagian ikut Absalom yang baru saja terjadi. Nah, mau disatukan oleh Daud. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Saudara masih ingat yang namanya Simei tadi? Simei itu mengutuki Daud, mengutuki rombongan Daud, melempari batu terus-menerus sepanjang jalannya. Dia jalan sambil mengutuki terus. Ya. Tapi dengan Daud kembali ke Yerusalem menang, Simei takut bahwa dia akan dibunuh. Ia sadar bahwa ia dalam bahaya. Jadi ia minta ampun kepada Daud. Aku salah raja, ampuni aku. Dan Daud mengampuninya karena hari itu sedang bahagia. Kemenangan kan, merayakan kemenangan. Tetapi di kemudian hari, ketika Daud ada di ujung kematian, Daud berpesan kepada Salomo agar membunuh Simei. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 8 sampai 9. Ini loh, Saudara. Ya, hati-hati. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, di pasal 9 ayat 1 sampai 4 dan ayat 24 sampai 30 itu cerita tentang Mephiboset dan Ziba. Itu yang ayat 1 sampai 4-nya. Sebenarnya Daud tidak tahu apakah Ziba atau Mephiboset yang bersalah. Ziba kan cerita tadi bahwa Mephiboset ingin jadi raja. Tapi setelah sampainya di Yerusalem, Daud bertemu Mephiboset, ternyata Mephiboset nggak begitu. Ya. Tetapi Daud menunjukkan hatinya yang lembut. Daud tidak panggil dua-duanya lalu dikonfrontir supaya ketahuan siapa yang sebenarnya bohong. Tapi Daud diam saja, bahkan membagi harta mereka berdua. Ya udah paruan aja deh gitu. Ini win-win solution ya. Sebenarnya salah satu pasti bohong nih, Ziba atau Mephiboset. Ya. Nah, tapi Daud tidak mengambil tindakan apa-apa. Ya sudah bagi dua saja hartanya. Nah, yang ayat 24 sampai 30, dalam perjalanan kembali ke Yerusalem, orang-orang Israel dan orang-orang Yehuda berselisih soal siapa yang berhak mengiring raja pulang ke Yerusalem. Kamu menculik sang raja ya? Mestinya kita yang nganter. Kok kamu nganter sendirian? Rebutan pengen nganter sang raja kembali ke Yerusalem. Saudara ingat, kalau ada kata Israel dalam konteks ini, berarti suku-suku Israel yang di utara. Ini yang di utara artinya. Sedangkan kalau kita bilang ada istilah Yehuda, itu artinya yang di selatan. Ingat itu ya. Jadi jangan bingung kalau membaca dalam perjalanan kembali ke Yerusalem, orang-orang Israel dan orang-orang Yehuda. Loh, bukankah Yehuda juga Israel? Ya. Suku-suku Israel selain Yehuda itu ke utara kiblatnya, sedangkan khusus Yehuda itu di selatan. Yehuda juga salah satu suku Israel gitu loh, cuma penyebutannya begitu ya. Oke, jangan bingung dengan istilah-istilah, lihat konteksnya, jangan selalu harafiah. Oke. Rabu depan kita akan lanjutkan dengan tema malaikat pemusnah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kali ini kita belajar banyak daripada kisah konspirasinya Absalom ini. Pemberontakan Absalom ini. Ternyata seorang anak
bisa memberontak kepada orang tuanya, bahkan bisa membunuhnya. Dan itu sudah terjadi sejak zaman dahulu. Hari ini juga sama, ada bunuh-bunuhan antara anak dan orang tua. Ini satu contoh yang sangat buruk. Anak berani memberontak sama orang tua. Nanti di Perjanjian Baru, murid berontak, berkhianat terhadap gurunya. Yudas terhadap Yesus. Ya. Kalau kita membaca kisah-kisah di Alkitab, harusnya kita bisa mendapatkan banyak sekali hikmat. Contohnya Yoab. Yoab sebagai panglimanya Daud berani melanggar, berbuat jahat di belakangnya Daud. Membunuh Abner yang seharusnya tidak dibunuh karena sudah berbaikan dengan Daud. Tapi ia benci sekali. Kemudian ia membunuh Absalom padahal tidak boleh. Daud maunya Absalom tetap hidup, dibunuh sama dia. Nah, makanya kalau jadi bawahan tidak boleh melawan tuannya. Dalam kasus kita adalah hambanya Tuhan. Kita harus melakukan kehendak tuannya, jangan melanggar. Banyak sekali orang yang memanggil Tuhan Yesus tetapi melanggar perintahnya. Nah, ini sama, itu paralel. Ya. Daud meskipun raja yang luar biasa, ternyata ia memiliki kelemahan juga. Yang lalu kita sudah belajar perselingkuhan dengan Batsheba. Ya. Yang kali ini ia ceroboh. Tapi ada baiknya juga sih. Cerobohnya itu ketika Ziba melapor bahwa Mephiboset di istana mau ambil alih kerajaan, Daud percaya begitu saja. Oh, itu bahaya itu kalau dalam keadaan kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada orang lapor ke kita, anak buah atau murid atau siapa yang lapor, langsung kita percaya. Waduh, jangan. Pasti ada maunya ini. Maunya menguntungkan dia nggak? Kalau nggak menguntungkan dia mungkin masih lumayan benar. Tapi kalau menguntungkan dia, wah, dia mau menjatuhkan orang lain demi dirinya mau naik. Itu sebenarnya yang terjadi di dunia ini, sama dari dulu begitu terus. Kalau ada orang yang jelek-jelekin orang lain gitu ya, waduh, orang ini perlu ditanda tanya nih. Bener nggak nih orang ini? Harus curiga kita. Biasanya ya kalau orang jelek-jelekin orang lain gitu, itu fitnah biasanya. Ada maunya pasti, ambisinya pasti, mau membunuh karakter orang lain. Itu orang tidak baik tuh. Jangan seperti itu ya, saudara. Kita tidak boleh punya rasa iri atau ambisi. Iri ingin menjatuhkan orang lain, ambisi ingin menggantikan orang lain. Aduh, tidak usah, saudara. Kita harus takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengatur semuanya. Kita lakukan bagian kita, kerjakan bagian kita dengan prestasi yang luar biasa. Kalau Tuhan mau angkat, Tuhan angkat. Kalau enggak, ya enggak apa-apa juga. Sebab keinginan atau ambisi itu, atau iri hati itulah yang akan menjebloskan seseorang ke dalam maut. Karena pasti ya akhirnya jatuh dalam dosa yang jahat sekali. Iri, ingat itu, iri, pemberontakan, pengkhianatan itu, dosanya luar biasa itu. Jangan kita jadi manusia seperti itu. Ya. Jadi kalau kita baca Alkitab, dalam setiap kejadian kita akan mendapatkan suatu hikmat. Ya. Absalom itu ya, rambutnya itu diceritakan di Alkitab itu luar biasa, panjang dan berat gitu. Makanya setahun sekali kan dipotong rambutnya. Yang ia banggakan itulah yang membunuhnya akhirnya. Rambutnya itu nyantol di pohon, jadi dia tergantung. Akhirnya tinggal ditusuk oleh Yoab. Ya, hati-hati, jangan membanggakan segala sesuatu yang ada pada kita. Itu biasanya malah membunuh. Wah, aku bisa nih menggantikan seseorang. Hati-hati, itu yang menjatuhkan kau dalam dosa. Ambisi itu namanya. Kita harus punya iman yang biarlah kehendak-Mu yang jadi, Tuhan. Begitu. Jangan playing God yang menentukan siapa yang mesti dihukum, siapa yang mesti diganti. Bukan. Ya. Jangan punya rencana yang seperti itu, tidak baik. Baiklah. Pembahasan kali ini jadi akhirnya Daud kembali ke
Yerusalem. Dan akhirnya Israel dan Yehuda yang di utara dan yang di selatan semuanya ingin Raja Daud kembali menjadi raja di Yerusalem. Nah, ini sekaligus merupakan catatan sejarah bahwa ibu kota Israel dari dulu Yerusalem memang. Tidak pernah ada yang lain. Sejak Raja Daud. Coba perhatikan ada catatan apa selain ini? Gak ada. Ya. Ini catatan sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Oke, saya rasa itu yang bisa kita petik pelajarannya dari kisah pada malam ini. Kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, Saudara, silakan. Ya, terima kasih ya Pak untuk mata pelajaran hari ini. Luar biasa banyak yang kita ambil hikmatnya, yang baik dan yang buruknya. Terima kasih juga kepada Ibu Penti. Saya lembur. Pak mau tanya nih, kan dari alur setelah diangkatnya Daud jadi raja ya Pak ya. Saya perhatikan ya sampai sekarang yang ini tajuk tajuk kita malam ini ya Pak ya. Ya. Sampai malam ini kan banyak itu pemberontakan. Ya. Pemberontakan, pembunuhan seperti yang kemarin last week juga ada pemerkosaan itu Tara ya Pak ya. Ya. Taran. Terus saya mau tanya Pak, kenapa di alur cerita ini kenapa Roh Allah tidak muncul ya Pak ya? Oke. Itu aja pertanyaannya. Ini kata ini. Oke. Ya. Sebenarnya Roh Allah selalu ada. Tidak pernah tidak ada Roh Allah dimanapun. Kenapa? Karena Maha Hadir. Nah, dalam kisah ini tidak muncul karena memang tidak ditulis. Ini lagi bercerita pergumulannya, pemberontakan dan seterusnya dengan Daud ini. Tapi kan Tuhan muncul. Istilah Tuhan. Tuhan bicara melalui Nathan. Nah, itu kan muncul. Kalau Tuhan muncul artinya apa? Kan secara roh juga akhirnya. Nah, jadi kita harus bisa melihat teks itu konteksnya apa? Oh, Tuhan, berarti roh pasti. Kecuali muncul sebagai malaikat di hadapan Abraham yang dulu. Nah, itu muncul seperti manusia. Tapi kalau Tuhan bicara, nah itu pasti roh itu, Bu. Ya. Terus masa kejadian itu pembunuhan gitu ya, pemerkosaan, kan seperti itu Allah roh kan juga saya kembali ke kejadian dulu ya Pak. Seperti itu juga kan Allah memperingati itu Kain sebelum dia membunuh adiknya Habel ya Pak. Tapi kok di alur cerita ini kok Tuhan tidak memperingati salah seorang pelakon di alur cerita ini ya Pak ya? Oke, baik. Jadi tidak selalu Tuhan langsung menegur kan? Tidak ada rumusnya. Karena seharusnya dia sudah tahu. Itu tidak boleh. Kan sudah diberi hukum Taurat. Nggak setiap kejadian diingetin lagi. Nggak perlu. Hukum Taurat sudah ada. Kecuali kisah-kisah tertentu yang penting-penting, nah Tuhan muncul langsung menegur sang raja. Gitu. Jadi maksudnya kalau hukum Taurat itu tuh masih terjadi di masa Raja Daud ya Pak? Loh iya dong, masih. Hukum Taurat baru tidak dipakai ketika Tuhan Yesus datang. Tapi kan Pak hari itu kan Musa kan sudah memecahkan itu hukum Taurat. Musa kenapa? Yang sudah memecahkan itu batu loh. Oh tapi kan ditulis lagi. Oh ditulis lagi. Iya, waktu itu sudah kita bahas tuh. Jadi batu itu dipecahkan, lalu dibuat lagi. Sama seperti yang pertama. Itulah yang dimasukkan ke dalam tabut perjanjian yang dibawa-bawa oleh Daud. Di dalamnya ada tabut itu. Ada 2 loh batu itu. Ya. Jawabannya sungguh luar biasa Pak, nyambung gitu. Ya harus nyambung. Iya. Bahwa itu seperti itu jembatan ya yang menyatukan. Iya betul. Semuanya harus nyambung ya. Iya, makasih ya Pak. Ya Tuhan berkati. Ya, pertanyaan berikut dari Ibu Susilawati, silakan Ibu.
Malam Pak Wik, mau Selamat tanya. malam. Kan tadi kita dibilang tidak boleh memberontak kepada pemimpin. Ya. Terus kalau misalnya kita tahu bahwa pemimpin itu tidak pas atau apa ya enaknya bilangnya gimana ya? Salah misalnya. Pokoknya salah gitulah Pak Ya. gitu. Nah terus ada teman ngomong gini, pokoknya kita taat saja sama pemimpin. Nanti kalau kita dibawa mau masuk jurang, kan dia yang dijewer duluan sama Tuhan, bukan kita. Gitu. Sebenarnya kita terus Ya, oke, saya mengerti, bilang Bu. masa Mengerti. iya Pak ya, 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 oke. mengerti. Itu kita harus bagaimana Pak? Oke, mengerti. Konteksnya taat terhadap pemimpin itu pemimpin yang benar. Kalau pemimpinnya salah, membawa jemaatnya atau dombanya masuk jurang, jangan ikut. Ngapain ikut ke jurang? Nggak boleh kita ikut ke jurang bersama pemimpin, nggak boleh. Ini konteksnya adalah pemimpin yang benar. Kalau pemimpin yang benar harus ikut, harus submit. Tapi kalau nggak benar, jangan mau digembalakan oleh seorang gembala yang palsu. Domba harus tahu gembala yang baik yang mana. Hidup cuma sekali. Hidup kita milik Tuhan loh, Bu. Bukan milik pemimpin. Iya. Oh, iya. Ya kan? Kita milik Tuhan ya. Iya. Jadi kalau ada orang yang habis katanya berbicara ikut begitu, saja, nanti kan. Ya, silakan. Iya. Ya, silakan, Bu. Kenapa? Katanya kan pokoknya kita disuruh taat. Nanti ada apa-apa, pemimpin yang menghadapinya lebih dulu gitu. Oh, ya pemimpin menghadapi sih. Masuk penjara. Tapi anak buahnya ikut semua nggak? Untuk apa ikut yang salah? Nggak mau. Lah iya, untuk apa ikut yang salah? Kalau salah jangan diikuti, Bu. Nggak ada itu cerita harus taat sama pemimpin mutlak. Salah pun diikuti, nggak ada. Sama dengan seorang suami. Istri harus ikut suami. Suaminya salah pun diikuti. Enggak. Kalau salah jangan diikuti. Kita milik Tuhan. Itu ikut taat melayani itu kalau konteksnya sesuai firman. Kalau enggak dia enggak berhak. Kita milik Tuhan, bukan milik suami atau milik istri. Kalau ada suami atau istri yang menyalahgunakan posisinya, dia harus dihukum oleh Tuhan. Enggak terjadi hubungan yang ideal seperti kata Alkitab. Enggak, Bu, jangan pernah taat sama pemimpin yang salah. Ingat baik-baik itu. Iya, Pak. Konteksnya pemimpin yang benar ya, Pak ya? Ya, kalau benar, Ibu ikutlah. Taat aja. Jangan orang buta menuntun orang buta. Siap. Ya, oke. Ya. Iya, Pak. Tuhan berkati, Ibu. Terima kasih, Pak Wi. Ya. Ya, selanjutnya Bapak Payaman Sinambela, silakan, Pak. Pak Payaman, silakan. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Kalau tadi Absalom merencanakan membuat kudeta kepada ayah sendiri. Ya. Jadi kalau ditangkap dia ingin jadi raja, itulah secara sederhana. Ya. Tapi saya melihat apakah Absalom melihat membidik ada persaingan antara anak-anak Daud karena istrinya lebih dari satu, sehingga dia merasa pesimis raja secara normal begitu. Atau memang karena pikirannya memang jahat, padahal sebetulnya hukum Taurat sudah ada kan? Ya, benar. Firman Allah yang kelima, hormatilah orang tuamu. Gimana kira-kira, Pak? Makasih, Pak. Absalom ini memang jahat, Pak. Dia merencanakan dengan liciknya itu, menjelek-jelekan orang tuanya kan? Kan ada kata menjelek-jelekan tuh. Iya, Pak. Itu memang jahat, Pak. Dia berambisi untuk menggantikan ayahnya selagi ayahnya masih hidup loh, Pak. Kalau hukum Taurat kan kalau orang tuanya mati baru digantikan. Ini enggak, selagi masih hidup mau dikudeta sama dia. Jadi memang dia jahat. Gitu, Pak. Ya. Makasih, Pak. Ya, oke, Tuhan berkati. Ya, selanjutnya Bapak Joy Aldri, silakan. Pak Jo, silakan. Malam Pak Wiknyo. Selamat Saya tambahkan malam. sedikit ya Pak, izin. Ya, silakan. Bilang Absalom
itu bukan cuma jahat, dia manipulator. Dia bisa memanipulasi orang sedemikian rupa demi dia punya ambisi, bahkan cenderungan dia obsesif. Dia mau berkuasa, dia simpan itu selama 4 tahun. Ya. Saya cuma mau tanya, Pak, di 2 Samuel 15 itu juga ada dibilang ketika ayat 12 ya, Pak? Ya. 2 Samuel 15 ayat 12. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhlah datang Ahitofel, orang Gilo itu, penasihat Daud dari Gilo, kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Ya. Pertanyaan saya adalah, artinya ada nih orang-orang semacam Ahitofel. Dia penasehat Raja Daud. Artinya kan dia punya kebijaksanaan, semuanya itu pasti luar biasa sampai jadi penasehat raja. Betul. Begitu, Pak. Betul. Tapi ternyata dia masuk sehingga memperkuat dia punya ya persepakatan gelap, dalam bahasa judul tadi ya konspirasi ini. Betul. Dia masuk. Ini kan manusia-manusia toxic nih, Pak, kalau menurut Ya, saya. betul. Racun lah gitu kan. Ini Nah. Ahitofel ini seorang pengkhianat ini, Pak, berarti. Artinya dia seorang pengkhianat. Bagaimana nih Pak Wisnyo? Kita punya kepekaan supaya jangan sampai dimanapun kita berada, jangan sampai nih kita punya kepekaan, apa yang mesti menjadi dasar kepekaan kita supaya pada saat kita bertemu dengan orang-orang yang bahkan dinilai secara dunia ini bijak, smart gitu, tapi malah masuk ke dalam sesuatu yang gelap gitu loh, Pak. Baik. Ya. Yang jadi toxic lah dalam hidup kita gitu. Ya, ya. Itu, Ini Pak. pertanyaan yang sangat-sangat bagus dan sangat sulit untuk membedakan. Ya. Jadi begini, semakin rohani seseorang, ia akan semakin peka untuk membedakan. Nah, ini yang sulit. Jadi seseorang harus mengerti kebenaran yang utuh, ia harus hidup di dalamnya, maka ketika itu ia akan memiliki kepekaan yang luar biasa. Kalau kita bicara dengan seseorang, sebentar gitu kita langsung tahu. Satu roh nggak nih? Something Satu wrong ini. frekuensi nggak? Frekuensinya nggak nyambung gitu. Bukan karena pengertiannya beda, bukan. Ini Yes. ada sesuatu nih gitu. Nah, yang itu nggak bisa dirumuskan dengan kalimat. Gimana nggak merumuskannya ya gitu. Ternyata dengan berjalannya waktu terbukti juga tuh. Orang ini nggak benar nih. Bener. Dengan berjalannya waktu kebuka juga topeng-topengnya. Ya. Tapi gini Pak Jo, sebenarnya ya orang tidak benar itu selalu ada jejaknya. Selalu. Ternyata iblis atau setan itu tidak terlalu pintar ternyata. Licik iya, tapi Yes. pintar banget enggak. Hikmatnya terbatas. Jadi kalau kita memiliki hikmat surgawi itu kebaca sebentar. Ada maunya loh. Omonganmu halus itu polesan, hatimu licik, jahat itu. Bukannya tulus tapi bulus ya, Pak? Iya, kelihatan tulus tapi bulus. Yes. Makanya lebih gampang kelihatan rohani dibanding hidup rohani beneran. Kelihatan rohani kan gampang, Pak. Shalom, halus-halus gitu kan kelihatan rohani. Kalau saya sih enek dengan lihat orang kayak gituan. Siap. Baik, Pak. Jadi kepekaan itu tuh akan timbul dari bagaimana kedekatan kita sama Tuhan. Iya, betul. Baik, Pak. Betul sekali. Terima kasih Pak Wisnyo, Tuhan memberkati. Berkati. Ya, selanjutnya Saudara Bapak Erwin Christopher, silakan. Ya, silakan. Pak RW. Malam Pak. Malam. Pertanyaannya tadi kan Absalom dibunuh Yoab. Ya. Tapi mengapa Raja Daud tidak menghukum Yoab? Oh, oke, Karena baik. karena dia menghukum karena dia membunuh anaknya itu. Ya. Sebenarnya Raja Daud akhirnya menghukum juga sih yang tadi itu. Yoab Ya, ya. diganti. Ya Ya. kan? Nah, sebenarnya dihukum juga, cuma tidak dihukum mati. Iya, iya. Mungkin perhitungannya juga Raja Daud pasti ada perhitungan. Ini Yoab ini kan kepala panglima kan? Iya. Jadi kalau dia dihukum, siapa yang jadi penggantinya belum ada. Oh iya, iya. Nanti lemah. Sementara kerajaan belum kokoh kan? Lemah nanti. Jadi nanti dulu. Begitu ada penggantinya langsung diganti gitu.
Oh iya, diganti dengan Amasa. asam tadi. Ah, Iya, iya. ya, Satu lagi, waktu saya ke gereja, ya, ini pendetanya khotbah tentang Matius 7 ayat 1 sampai 5. ya, Dikatakannya bahwa manusia itu tidak bisa sempurna. Sedangkan saya ikuti Bapak punya dari sesi kejadian sampai di sekarang sudah di hakim-hakim, itu kita harus sempurna. ya, Jadi saya didengar khotbah itu saya pengen kayak tidak cocok begitu, karena saya berpikir ini kita kan disuruh sempurna, masa kita tidak bisa sempurna? Kita ini hidup jangan menghakimi katanya, karena kita tidak bisa sempurna begitu. Tapi maksud ya ya, mengerti. ya Jangan menghakimi itu bukan karena tidak bisa sempurna. Menghakimi di Ya. situ artinya jangan kamu menghukum seseorang. ya Maksudnya jangan menghukum, karena hak menghakimi itu haknya Tuhan. ya Tapi kamu harus sempurna. Nggak ada hubungan antara sempurna dan cerita ini. Kalau ini dibaca, yang mana yang cerita bahwa manusia nggak bisa sempurna? Nggak ada. Bahkan di apa namanya, di Matius yang sama, kitab Matius ya, ya kan dikatakan kamu harus sempurna seperti Bapakmu sempurna. Tuhan Yesus loh yang bicara. Betul nggak? betul. Kamu harus sempurna. Dan satu lagi Pak, masih juga pendeta ini bilang, Sebentar. Itu contohnya Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna. Ini perintah Tuhan Yesus. Lah kok malah disalah-salahin, aneh ini orang-orang ini. Makanya banyak orang itu nggak bisa baca Alkitab sebetulnya. Baca satu ayat bikin kesimpulan, baca beberapa ayat bikin kesimpulan, nggak ngerti dia. Kalau tapi bikin kok arti bisa itu jadi harus. pendeta Pak? Wah ya, kalau itu cerita lain. Kalau itu ya tanya kenapa sinode itu mengangkat dia pendeta kan gitu. Sebenarnya bisa saja. Sebenarnya begini loh. Ini bukan soal seorang pendeta harus pintar Alkitab, enggak. Kalau nggak ngerti jangan ngawur, itu aja sebenarnya. Iya dong. Nanti yang mendengar jadi salah. Coba bayangkan baik-baik. Coba pakai pikiran yang sehat. Seorang ayah sama anaknya gini nggak? Oh, kamu nggak bisa jadi juara, nak. Nggak usah jadi juara. Nggak usah rajin-rajin belajar. Nggak mungkin. Apalagi Tuhan Yesus. Kita harus sempurna, harus hidup kudus. Itu yang saya khotbahkan itu. Banyak orang bilang, kita nggak bisa. Kita manusia biasa. Dosa itu biasa. Aneh ini, merusak jemaat Tuhan ini namanya. Orang ditekan supaya kudus, dia bilang nggak bisa. Satu lagi ayat yang dikutipnya itu Pak, ada lagi pendeta saya dengar begini katanya, kita ini daging, kita itu daging lemah, roh penurut. Jadi kita tidak bisa sempurna begitu karena kita daging gitu, kita lemah gitu dikatakannya. Orang itu ya kalau cari alasan pakai ayat lagi. Iya. Kalau gitu saya begini, mulai hari ini saya nggak mau kerja. Saya mau tidur terus. Kenapa? Allah memberkati kita sewaktu kita tidur. Ada ayatnya. Ayo kalau mau pakai ayat, memang dasar males saja itu mah. Dasar tidak mau belajar, pakai ayat lagi. Sorry, tadi tolong diulang sedikit yang terakhir. Saya jadi lupa. Yang manusia itu dagingnya lemah. Oh ya, soal itu ya. Ya. Daging lemah tetapi roh Begini. Kalau orang seperti itu artinya dia pesimis. Nggak bisa lah, daging lemah. Jadi biasa kalau aku berzina. Oh, itu biasa gitu. Seolah-olah ngomong begitu. Padahal Alkitab nggak ngomong begitu. Roma 8 ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika kamu oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup kekal. Kalau kamu hidup kedagingan, kamu binasa. Kalau kamu hidup dalam roh, kamu akan hidup kekal. Amin.
Rasul Paulus menulis, memang roh penurut daging lemah. Justru karena lemah itulah kamu matikan manusia lamamu itu, kedaginganmu itu. Amin. Itu. Ya. Jadi sekarang ini saya kalau pergi ibadah setelah dengar pengajaran Bapak, kayak saya lebih pintar. Jadi saya kayak mendengar, kenapa selalu saya kayak tidak ada roh lagi untuk ibadah, tapi saya tetap pergi ibadah karena saya datang ibadah mau menyembah Tuhan saja di Ya, sana. betul. Pak Erwin begini, kalau dengar khotbah yang salah ya diam saja. Yang penting sudah tahu yang benar bagaimana, ya. Datang ke gereja ingin nyembah Tuhan saja. Iya. Tuh, ya. Nggak boleh protes atau apa, nggak boleh juga, ya. Iya. Di lembut. Iya. Kalau ini Iya. kan kita lagi belajar, jadi saya tunjukkan gitu. Tapi kalau ketemu benar ya saya nggak mungkin begitu. Saya bilang pelan-pelan aja, Iya. gitu, ya. Ya. Oke, Tuhan berkati, Pak. Ya, Terima Tuhan kasih. berkati. Ya, selanjutnya Pak Samuel Ang. Silakan Pak. Pak Samuel. Silakan, Pak. Ya, selamat malam, Pak. Selamat malam. Saya dengarkan khotbahnya Pak Wignyo yang judulnya Rahasia Tulisan Yesus di Atas Tanah. Ya. Nah, saya mau tanya, Pak, apakah perempuan yang berbuat zina itu juga perempuan yang mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan minyak yang mahal itu, Pak? Belum tentu, Pak. Tidak dikatakan demikian. Sebab yang namanya Maria kan banyak, Pak. Oh ya, berarti yang berzina itu bukan Maria ya, Pak? Bukan, maksudnya yang saya maksud adalah yang tadi itu. Apakah yang berzina itu yang mengurapi, itu belum tentu juga. Jadi jangan setiap nama itu pasti sama, enggak. Contohnya nama Tamar kan ternyata banyak juga, Pak. Oh iya. Ya kan? Bahkan nama Yesus banyak loh, Pak, sebenarnya. Yosua itu Yesus, Pak. Ya. Yosua, Yeshua, Yehosua, itu Yesus. Sama, gitu loh. Jadi masalah nama bisa sama, tapi pribadinya bisa beda. Gitu. Ya, soalnya saya pernah dengar ada pendeta yang ngomong yaitu wanita yang berbuat zina itu yang juga mengurapi kaki Tuhan Yesus. Jadi saya bingung, Pak. Ya ini Ya, kok kalau tidak ada penjelasannya. Ya, kalau kemungkinan ya mungkin, tapi kalau pastinya belum tentu. Ya, berarti belum pasti ya. Belum pasti. Oke, itu aja, Pak. Thank you, itu Pak. aja. Oke, Tuhan berkati. Ya, selanjutnya Pak Konstanara, silakan Pak. Selamat malam Pak Wignyo. Selamat malam. Pak Wignyo, saya cuma mau tanya, penasaran sih dan sedikit berimajinasi. Ya. Dengan kehidupannya Daud begitu. Ya. Begitu banyak, kalau dilihat begitu banyak masalah yang dihadapi, tapi dia mampu mengampuni, Pak. Kalau seperti anak kecil bertanya, Daud makan apa sih Pak sebisa mengampuni begitu banyak kesalahan, masalah? Ya, ya. Oke. Itu pertanyaannya ya? Iya, Pak. Oke. Kalau soal makanan pasti makan gandum. Tapi gini, Daud itu takut Tuhan, Pak. Daud itu takut Tuhan. Ketika ia jatuh dalam dosa, ia minta ampun loh, mengaku bersalah. Beda dengan Saul. Ya. Itu yang nomor satu tuh, takut akan Tuhan. Kalau kita takut Tuhan ya, nggak berani kita jahat sama seseorang. Nggak berani. Karena itu melanggar firman-Nya. Itu. Jadi rupanya Daud cinta Tuhan, sehingga dia bisa memiliki hati yang lembut. Terhadap musuh pun, Saul mati, dia nangis loh, Pak. Iya, Saul tuh mau bunuh dia. Iya. Takut Tuhan, bukan karena Saulnya. Itu takut Tuhan. Kenapa? Saul orang yang dipilih Tuhan, kenapa jadi begini? Gitu. Ya. Begitu, Pak Konstanara. Sinyalnya ada gangguan kelihatannya. Begitu ya, Pak? Ya, kita lanjut aja, Pak. Oke, kita lanjut. Tuhan berkati. Selanjutnya Ibu Desnawari Limbong, silakan. Ya,
Shalom, Pak Wigno. Shalom. Selamat malam, Silakan. Pak. Selamat malam. Pak Wigno, saya sebenarnya nggak bertanya, Iya. cuma ingin minta pendapat Pak Wigno, apakah pernyataan saya ini benar apa salah? Nanti minta tolong ya, Pak ya. Silakan. Kalau saya baca seperti Yoab itu kan membunuh Absalom, yang kalau saya pemikiran saya atau mungkin Yoab juga itu akan menyenangkan hati raja gitu ya Pak ya. Ya. Kenapa nggak saya bunuh aja juga tidak pasti menyenangkan hati raja juga kan gitu kan menurut pemikiran dia ya Pak ya. 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 Nah saya berpikir apakah korelasinya untuk saat ini sama seperti kita, yaitu melakukan sesuatu yang menurut kita itu menyenangkan hati Tuhan, tapi ternyata kekejian bagi Tuhan gitu. Apakah bisa dinyatakan seperti itu ya Pak ya? Jadi untuk saat ini kita tidak lagi melakukan pelanggaran norma istilahnya, tapi kita melakukan itu dengan pemikiran kita gitu Pak. Apakah ini berkenan bagi Tuhan? Apakah bisa seperti itu Pak? Mengerti. Jadi begini, posisi saat ini Perjanjian Baru itu clear sekali statementnya. Barang siapa tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. Nah, mengasihi Tuhan itu apa? Tuhan Yesus sendiri yang berkata, jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan seluruh perintahku. Kamu tidak mengasihi aku, makanya kamu nggak melakukan perintahku. Nah, itu aja. Jadi kita nggak boleh begini berpikir, ini pasti menyenangkan Tuhan. Loh, di perintah Tuhan nggak? Sesuai kehendak Tuhan atau nggak? Yoab itu melampiaskan kekesalannya juga jangan-jangan sama ini Absalom ini ditusuk. Padahal kalau dia ingat kata-kata Daud harusnya enggak. Dia kan panglimanya Daud, harusnya ia tunduk submit total terhadap kehendaknya Daud. Jangan, mestinya enggak. Ya, sebenarnya aku kesel tapi enggak, aku harus taat gitu. Tapi ini enggak. Berarti Yoab memang melampiaskan kekesalannya juga sih itu. Bukan karena mau menyenangkan Daud, bukan. Ya, berarti saat ini untuk penyangkalan diri ya Pak ya. Jadi kita melakukan segala sesuatu itu harus menyenangkan hati Tuhan dengan. Tapi terkadang kita nggak tahu gitu. Maksudnya apakah kita lakukan ini yang menurut orang lain baik, menurut kita baik, tapi ternyata tidak baik bagi Tuhan gitu. Nah, kalau mau tahu itu, ini cerita panjang. Yang tadi itu kepekaan tadi itu. Ya, Pak. Kepekaan atau kedewasaan iman itu harus dimiliki sehingga kita sangat sensitif. Nah ini Tuhan nggak suka nih meskipun kelihatan baik di mata orang. Nah itu bisa tuh setelah dewasa imannya. Nah bayangkan kalau orang berkata nggak bisa manusia kok disuruh sempurna ya, yang begitu itu pasti nggak peka udah pasti. Mau kita berusaha Tuhan supaya aku nggak salah. Kan gitu, ini malah nggak bisa manusia biasa, yang kayak begitu pasti nggak peka sama sekali itu. Iya, itu bahkan walaupun proses ya Pak ya. Iya. Kita proses ya Pak. Iya, melalui proses pelan-pelan. Kadang-kadang kita buat salah itu mengakibatkan kita, oh lain kali aku nggak buat salah lagi. Nah, melalui kesalahan pun mendatangkan kebaikan kalau kita mengasihi Tuhan. Iya, seperti grafik itu naik, walaupun turun naik tapi turun naik dikit, ya. naik lagi. Iya. Gitu. Oke Pak. Ya. Baik Pak Wigno. Oke. Ya, terima kasih ya Pak. Terima kasih. Amin. Ya, selanjutnya Ibu Eli Kwindayati, silakan Bu. Ibu Eli. Pak Wigno, shalom. Pak Wigno. Ya. Sebagian pertanyaan saya sudah dijawab ya, Pak Wigno, tapi saya belum semuanya. Soalnya saya ingin tanya, kalau Daud itu berbuat kesalahan besar, misalnya berselingkuh dan membunuh suaminya ya, suaminya Batseba. Ya. Itu kenapa kok di Alkitab disebut juga orang yang berkenan di mata Tuhan? Oke, di mana ayatnya Bu? Ada di Alkitab, saya pernah baca. Itu Daud adalah orang yang berkenan di mata Allah gitu. Ya,
Daud termasuk sahabat Allah, betul. Jadi berkenan. Kenapa? Bukan berarti Daud tidak pernah buat salah, bukan. Karena Daud selalu bertobat dan kembali kepada Tuhan. Nah, itu Tuhan berkenan. Kalau orang salah, banyak yang salah berpikir gini, Bu. Oh, Tuhan berkenan pada manusia yang nggak pernah buat dosa, ya nggak mungkin dong. Setiap kita pernah buat salah. Jadi dalam kesalahan kita perbaiki lagi terus. Dan takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Nah, itu Tuhan berkenan. Meskipun dulunya pernah salah. Kan diampuni dosa. Asal jangan buat dosa lagi. Ya, pertanyaan saya, apakah semua orang yang berbuat dosa, kemudian minta ampun, kemudian berbuat lagi, apa itu masih berkenan di mata Tuhan? Oke, pertanyaan ini sebenarnya begini. Kan kita tidak bisa jawab karena kita tidak tahu apakah dia bertobat sungguh-sungguh atau tidak. Kalau bertobat sungguh-sungguh pasti diampuni. Masalahnya begini, diulang lagi, berarti nggak sungguh-sungguh tuh tobatnya. Oh. Jadi meskipun dia minta ampun, tapi di dalam hatinya nggak sungguh-sungguh, ya nggak diampuni. Sebab kalau sungguh-sungguh ya dia nggak ngulang beneran. Kecuali dia tidak sengaja, loh kok bisa jatuh lagi, salah ngomong apa. Nah itu lain, tidak sengaja. Tapi kalau sengaja, berarti dia belum bertobat selama ini. Di mulut aja ngomongnya bertobat. Gitu, Bu. Iya, tapi Tuhan tetap berkenan ya bagi Tuhan orang pasti yang... ampuni kalau memang minta ampun dari secara tulus dari dalam hatinya, pasti. Iya, seperti Daud itu kan membuat dosa besar ya. Ya. Kalau pembunuh, saya ingin tanya, apa di zaman Perjanjian Lama itu boleh membunuh orang begitu? Kalau berperang jelas boleh, Bu. Masa orang perang nggak boleh bunuh ya? Kita salaman saja. Nah itu bukan perang namanya. Kan perintah Tuhan bahkan gini, lenyapkan Amalek. Kan gitu. Yang dilarang membunuh itu kalau kita maunya sendiri mau bunuh orang untuk kepentingan kita. Nah itu nggak boleh. Nggak boleh bunuh orang. Merencanakan pembunuhan nggak boleh. Ya, tapi Daud itu kan merencanakan pembunuhan untuk mengambil istrinya. Ya nggak boleh. Makanya itu dosa. Kan tapi Tuhan tidak berkenan, Bu, sama perbuatan Daud yang itu. Tidak. Tapi dia masih diampuni ya? Diampuni karena minta ampun. Dan dia sungguh-sungguh minta ampun, Bu. Bukan lalu ngulang lagi, selingkuh lagi, kan enggak. Oh ya. Terus saya ingin tanya lagi, pelajaran yang lalu ya, soalnya saya enggak ada kesempatan tanya. Ya. Soal Tuhan tidak mau bicara lagi sama Saul ya. Ya. Itu apa karena Saul beberapa kali berusaha membunuh Daud? Gitu. Karena Saul tidak bertobat. Taunya dari mana? Dia mau bunuh Daud terus. Kapan bertobatnya? Begitu, Bu. Iya, terima kasih. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih, Pak Bisnya. Ya, selanjutnya Bapak Rizky Purukan, silakan. Ya, silakan. Shalom Pak Igno. Shalom. Saya ingin bertanya Pak, di 2 Samuel 17 ayat 14b dikatakan, sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Maksudnya ayat ini gimana ya Pak? Maksudnya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Ya, jadi kalau kita baca Alkitab, kalimat-kalimat di Alkitab itu jenisnya macam-macam. Ada yang kalimat berita, ada yang kalimat figuratif, perumpamaan, kiasan, puisi, macam-macam. Gaya bahasa, hiperbola, dan sebagainya, ya kan? Nah, ini maksudnya adalah Tuhan berkenan seperti itu. Kejadian itu memang ada maksudnya. Maksudnya seperti itu, gitu. Nggak masalah. Bahkan ya kalau kita baca ya, nanti di ke depan itu ada Tuhan menghasut, ada roh jahat, yang lalu itu ada roh jahat yang datang dari Allah. Loh, Allah kok? Nah, itu kalimat-kalimat itu mesti dimengerti dengan benar. Jadi jangan sampai di pengertiannya harafiah apa adanya terus nggak mengerti. Nah, gitu.
Jadi kalau kalimat semacam ini, itu artinya memang Tuhan berkenan untuk atas kejadian seperti itu. Gitu. Itu artinya bukan Tuhan menggerakkan terus orang nggak sadar jadi begitu, enggak, bukan itu artinya. Gitu, ya. Yang kedua poinnya kan di sini di Daud melarikan diri dari Yerusalem kan. Sebenarnya kan Daud ini kan kenapa sampai Daud melarikan diri, sedangkan kalau kita tahu Daud ini adalah seorang panglima tentara yang hebat. Kenapa sampai harus melarikan diri dengan membawa sebagian rakyatnya untuk ikut bersama-sama dengan dia? Karena seluruh penduduk Yerusalem cenderung membela Absalom. Jadi dia udah tahu posisinya lemah. Jadi dia menghindar lebih dahulu sebelum Absalom menyerang. Gitu. Jadi nggak bisa berpikir gini, Daud seperti Superman, apa aja pasti menang. Nggak juga. Ini kisah ini manusiawi juga. Gitu. Ya, tapi pada akhirnya kan Pak kalah juga tuh Absalom. Betul. Jadi posisinya itu waktu itu mungkin sedang belum konsolidasi, jadi Daud merasa kurang nih. Jadi pergi dulu. Tapi kalau kemudian kuat kan bisa balik lagi gitu. Terakhir waktu balik kan sudah mulai kuat. Kalau Daud itu raja panglima perang kan di situ bisa mengalahkan langsung si Absalom, tapi ini kan ceritanya harus lari dulu baru Absalom dikalahkan. Karena itu faktor penduduk Yerusalem, orang Israel semua berpihak pada Absalom, hampir semua. Nah kalau begitu kan bukan soal kekuatan lagi, kalah secara ini, politis pun udah kalah. Jadi dia harus mundur dulu. Gitu. Jadi bukan soal menang kalah fisiknya, bukan. Ini permainan apa ya? Ya politiknya kalah gitu. Udah semua ikut Absalom. Gitu. Nah setelah Absalom mati barulah Daud mengganti Yoab tadi kan dengan panglimanya Absalom, langsung semua ikut dia lagi itu. Begitu. Terima kasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Ya, selanjutnya Ibu Trisya Kristiani Wijaya, silakan Bu. Silakan Bu. Ya, yang saya tangkap itu Ahitofel itu kan selamat malam dulu ya Pak. Ya, malam. Langsung. Gak apa-apa, langsung aja. Itu kan Ahitofel. Ya. Kan dulu kan penasihatnya Daud. Dia dekat, orang dekatnya Daud. Betul. Tapi kenapa tiba-tiba dia memberontak, membelot, berpihak kepada Absalom? Yang saya tangkap itu apakah dia sakit hati dengan perbuatan Daud waktu dia mengambil Batseba sebagai istrinya dengan cara membunuh Uria, suaminya. Karena saya lihat itu Batseba itu binti Eliam. Dan Eliab itu ternyata anak dari Ahitofel orang Gilo. Ya. Jadi cucunya ya, Batseba itu cucunya Ahitofel. Ya. Apakah karena itu ya, Pastor? Oke, jadi karena itu atau tidak, kita tidak tahu karena tidak ditulis. Tapi kemungkinan karena itu mungkin saja. Tapi ada kemungkinan lain juga, Bu. Dia lihat Absalom pengikutnya banyak sekali nih, mulai kuat. Jadi dia rupanya menyeberang. Jadi dia tidak setia sebenarnya. Oh gitu. Intinya ketidaksetiaan dia. Sebab kalau dia tidak suka sama Daud, ya kenapa ada sebagai panglima lama-lama? Gitu, ya. Yang lebih kuat adalah memang dia tidak setia. Makanya ia akhirnya mati kan. Ya. Itu aja. Itu aja. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya. Yang terakhir, Pak. Terakhir. Ibu Meme Bardosi, silakan. Ibu Meme, silakan. Shalom, Pak. Shalom. Maaf ya, Pak. Ini sepertinya waktunya nggak luas untuk bertanya. Nggak apa-apa, silakan. Iya, Pak, mau tanya. Iya. Saya sambung dulu pertanyaan dari Ibu Evi tadi ya, Pak ya. Ya. Tentang itu Daud itu kan orangnya lemah lembut, pemaaf gitu ya, Pak ya. Ya. Murah hati. Terus saya mau tanya nih, jadi
terakhir mata pelajaran kita ini tentang Simei yang minta ampun di 2 Samuel 19 ayat 11 sampai 20. Ya. Nah, tetapi di kemudian hari, pada saat hari kematian Daud sudah dekat, Daud berpesan kepada Salomo agar membunuh Simei. Terus Pak, saya bertanya, Daud ini kan sudah minta ampun nih kepada Tuhan. Kenapa dia juga merencanakan untuk membunuh Simei melalui Salomo gitu? Nah, kalau ini motifnya paling bisa kita pakai kemungkinan, Bu. Mungkin Salomo diperintahkan Daud untuk bersih-bersih ya, supaya kerajaan bersih dari orang yang bisa dicurigai suatu hari memberontak. Disuruh bersih-bersih, mungkin. Itu hanya kemungkinan begitu, karena tidak ditulis. Yang ditulis adalah yang ini harus kau bereskan, Salomo. Gitu. Jadi maksudnya Simei ini minta maaf dengan berpura-pura ya Pak, itu. Sudah pasti, Bu. Wong dia mengutuki terus-menerus, niat banget, bukan menghina sekali, sambil jalan terus mengutuki sambil lempar batu. Dia minta maaf itu kan karena takut dibunuh. Jadi sebenarnya dia nggak minta ampun atau apa, takut dibunuh aja. Kemungkinan besar Daud tahu bahwa Simei ini akhirnya kok nggak berubah juga ya, kusak-kusuk atau apa, kemungkinan ya, bersihin aja deh gitu. Terus dibersihin Pak, mati. Ya, nanti kita lihat Salomo diperintah itu oleh Daud. Ya. Oke, Tuhan berkati ya. Loh, masih ada satu. Terakhir Pak Rafli. Iya, Pak Rafli, silakan Pak. Ya, selamat malam Pak Wiknyo. Selamat malam. Tadi saya ada mendengar seorang penanya yang bertanya apakah perempuan yang berzina itu yang minta dihakimi ya. Diminta pendapatnya Yesus bagaimana terhadap perempuan ini, apakah kita harus lempari dia batu ya, yang mengenai Yesus menulis-nulis di atas tanah ya. Ya. Lalu dibilang ada pendeta yang mengatakan bahwa itu Maria segala macam. Kalau saya lihat Pak di Alkitab ya, itu jelas beda Pak ya. Ini kan dikatakan perempuan yang berzina ya, itu ada di Yohanes 8 Pak ya. Ya. Sementara yang perempuan yang meminyaki Yesus dengan minyak narwastu lalu mengusapi dia dengan rambutnya, itu ada di Matius 26 Pak. Dan juga ada di Markus 14. Ya. Dan juga ada sebenarnya di Yohanes. Kalau di Yohanes lebih jelas lagi Pak, dia namanya adalah Maria Pak. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kejadiannya sama Pak di Betania. Ya. Itu pendapat saya Pak Wisnu, gimana ya? Oke. Apakah betul? Benar saja Pak, karena catatannya memang begitu gitu. Catatannya begitu. Makanya kalau ada orang yang ngotot ini sama atau enggak ya ini bukan eksakta ya, betul. Tafsir terserah deh. Tapi kita pakai teks saja. Nah, saya setuju aja Pak Rafli. Ya, kalau seandainya dia bilang apakah yang di Matius itu dengan di Markus sama dengan di Yohanes 12 yang namanya Maria, betul. Saya setuju ya. Tetapi kalau perempuan yang berzina yang mau dilempari batu itu jelas orang lain ya. Ya. Tidak sama, bukan Maria namanya. Ya. Itu aja Pak. Ya. Oke. Thank you, Pak. Mantap. Ya, terima kasih Tuhan berkati. Oke, habis ya malam ini ya. Iya Pak, habis. Oke. Bapak Ibu, saudara sekalian, setiap Rabu ya kita bisa ketemu terus. Tapi Bapak Ibu, saudara harus semangat ya. Semangat, jangan pernah lama-lama lemah gitu. Semangat sampai akhir. Dan jangan lupa kita lakukan hidup kita yang benar. Kita tundukkan kepala, kita berdoa yuk. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk malam ini. Kami semua sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Ada banyak hikmat yang kami dapat dari kisah-kisah ini. Terima kasih Tuhan. Mohon berkati setiap pribadi yang mendukung pekerjaan-Mu ini. Berkati kami semua juga. Terima kasih. Tuhan berkati kami dengan berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat dan umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.